Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Langsung saja kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita melakukan pemupukan pada pohon salak dan juga pemupukan pada pohon cabai. Namun untuk video sebelumnya kita hanya melakukan percobaan atau uji coba. Alhasil ternyata pupuk yang saya gunakan sangat bagus dan perlu saya beritahukan pada sobat tani semua bahwa pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk yang sangat saya rekomendasikan untuk pertanian pohon salak. Kenapa saya merekomendasikan pupuk ini untuk para petani salak? Dikarenakan pupuk ini cara mendapatkannya dengan cara cuma-cuma atau gratis. Bagaimana caranya? Seperti di video yang sebelumnya, bahwa memanfaatkan sisa-sisa makanan kambing yang telah dibuang oleh peternaknya, lalu kita letakkan dengan begitu saja dan minta bantuan oleh kambing untuk menginjak-injak dan mencampurnya dengan kotoran kambing tersebut. Dan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian kita bongkar kotoran kambing yang sudah terkumpul beserta dengan sisa-sisa makanan yang tadi kita campur. Kini waktunya untuk pembongkaran satu kandang penuh guna untuk pemupukan pohon salak dengan berjumlah banyak. Ini sangat terlihat tingkat kematangan dan kesuburan pada pupuk tersebut, yaitu mengeluarkan uap dari pupuk yang sudah kita bongkar. Dengan seperti itu menunjukkan bahwa pupuk atau sisa makanan yang sudah kita campur sudah benar-benar tercampur dengan kotoran kambing pada kandang tersebut dan siap untuk pemupukan pohon salak yang sudah kita tanam. Proses pembongkaran pada kandang tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi memerlukan tenaga yang kuat, sehingga saya tidak sendirian di sini. Saya beserta dengan teman saya agar lebih cepat pembongkaran dan lebih mudah proses pemupukan. Oke, setelah kita selesai dalam pembongkaran satu kandang ini, kita langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung agar nanti lebih mudah dalam pembawaan atau membawa pupuk tersebut ke kebun salak yang sudah kita tanam. Kurang lebih seperti ini pupuk yang akan saya gunakan pada pohon salak nanti. Meskipun kelihatannya kering pada pupuknya, namun ini akan sangat subur jika digunakan pada pohon salak. Kenapa saya merekomendasikan pupuk kandang ini? Karena dampak positifnya itu sangat banyak pada pertumbuhan pohon salak. Salah satunya pupuk ini akan lebih awet daripada pupuk lainnya, apalagi pupuk yang berjenis kimia. Dan dampak negatifnya itu sangat sedikit. Salah satunya yaitu lebih lambat proses penyuburan pada pohon salak dibandingkan pupuk-pupuk yang lain. Artinya, efek yang akan dikeluarkan pada pupuk tersebut tidak spontan atau instan langsung menyuburkan dan melebatkan buahnya dalam waktu yang dekat, namun membutuhkan beberapa hari atau beberapa minggu untuk proses penyuburan pada pohon salak yang sudah kita pupuk sebelumnya. Oke, setelah selesai memupukan, langsung saja kita simak video berikut. Baik, sobat tani semuanya, menurut saya pupuk yang terbaik adalah pupuk yang seperti ini. Ini saya membuat sendiri dengan menggunakan bantuan hewan atau kambing yang diternak oleh peternak kambing. Dia membuang sisa-sisa makanannya, namun saya minta dan potong-potong. Kemudian saya minta bantuan oleh kambingnya untuk menginjak-injak dan menyampurnya dengan kotoran kambing tersebut. Hasilnya akan seperti ini. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan buah salak. Jika ada yang bertanya, pupuk apa yang paling bagus atau yang paling cocok untuk pemupukan pohon salak, menurut saya ini sangat bagus untuk pohon salak. Dan saya merekomendasikan bahwa petani salak harus menggunakan pupuk yang seperti ini. Karena saya sudah membuktikan beberapa tahun yang lalu saya menggunakan pupuk yang berkimia,
entah itu yang cair ataupun yang berbentuk lain. Hasilnya sangat bagus untuk pertumbuhan salak pondok. Pohonnya menjadi subur dan juga buahnya pun menjadi lebat. Namun itu tidak berlangsung lama karena pemupukan yang berbentuk kimia itu harus rutin. Jika sudah telat atau tidak menggunakan lagi, maka hasilnya atau pohonnya menjadi kurus seperti ini. Buahnya pun akan menjadi berkurang atau tidak lebat lagi. Beda lagi jika kita menggunakan pupuk yang seperti ini yang saya buat kemarin. Ini efeknya itu tidak terlalu drastis. Artinya jika tidak menggunakannya atau telat dalam menggunakannya, itu tidak langsung kurus pohonnya dan tidak spontan buahnya habis atau tidak lebat lagi. Jadi meskipun dalam 1 tahun tidak melakukan pemupukan, pohon salak tetap masih subur dan masih berbuah meskipun buahnya kurang maksimal dikarenakan kurang rutin dalam pemupukan. Beda lagi jika menggunakan pupuk kimia. Dalam 1 tahun tidak menggunakannya atau telat dalam penggunaannya, itu menjadi kurus. Otomatis jika pohonnya kurus, buahnya pun akan berkurang atau tidak lebat lagi. Dan masih banyak keunggulan-keunggulan lain jika menggunakan pupuk yang alami. Pupuk ini saya buat dari alam, namun saya berikan juga untuk alam. Tanahnya menjadi tidak kering, subur, lembab, dan lain sebagainya. Dan itu dia tadi, memanfaatkan sesuatu yang tidak berarti untuk orang lain. Dengan cara metode ini saya tidak khawatir lagi untuk kekurangan pupuk. Selalu rutin dalam pemupukan, minimal 1 tahun 2 kali. Dan pohon buah salaknya sudah banyak, namun dengan cara seperti ini akan terus rutin dalam pemupukannya. Pupuk ini sangat bagus jika digunakan pada saat pertumbuhan pohon salak. Pohon salak yang masih muda itu sangat bagus dan akan menjadi awet, pohonnya menjadi subur dan buahnya menjadi lebat. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat tani semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.